Selamat pagi teman-teman semua, sahabat cuan, sahabat petani cuan. Hari ini saya akan mereview 4 hal yang harus kita hindari saat beranam cabai rawit. Salah satu penyakit yang umum pada musim kemarau untuk cabai adalah penyakit kuning atau sering disebut Gemini. Nah, langsung saja 4 hal apa aja yang harus kita hindari agar terhindar dari penyakit Gemini. Yang pertama, kita harus mengetahui lingkungan atau menghindari lingkungan kita dari penyakit itu sendiri atau tanaman cabai yang memiliki penyakit Gemini. Nah, seperti contoh yang punya saya ini hampir semua kuning ya teman-teman, dimana kemarin itu kita tertular dari sebelahnya. Nah, ini sebelahnya ini dulu juga ada Gemini. Jadi untuk teman-teman semua, sebelum nanam harus pastikan tanaman teman-teman itu sekelilingnya nggak ada yang namanya penyakit Gemini, agar meminimalisir tertular penyakit tersebut. Untuk yang kedua, kita cenderung pada pengolahan tanah. Untuk punya saya kemarin, pengolahan tanah itu menggunakan dasaran pupuk kandang kotoran kambing, terus sama dolomit, terus dengan menggunakan pupuk dasar Vertipos atau fosfat. Nah, namun yang jadi kesalahan di sini itu kemarin itu untuk pupuk komposnya sendiri kami belum begitu matang, sehingga pertumbuhannya kurang baik. Jadi tingkat kesuburan tanahnya itu kurang teman-teman, yang menyebabkan akar-akarnya itu kurang bisa mekar gitu. Nah, jadi kemarin kita coba untuk menggemburin dan mencampurkan. Alhamdulillah ada beberapa yang bisa berkembang teman-teman. Ini di usia ke 26 masa tanam. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Nah, dan yang ketiga, hal yang harus, dan ini yang paling penting sebenarnya teman-teman, yaitu ketika teman-teman udah ngelihat satu yang berwarna kuning pada tanaman tersebut, salah satu tanaman teman-teman cabai itu, teman-teman wajib harus segera menyemprot insektisida. Dan biasanya kutu-kutunya itu di bawah sini teman-teman. Itu kita bisa lihat beberapa nih, ada sejenis warna-warna hitam, terus ada bekas-bekas serangga gitu teman-teman. Nah, itu wajib teman-teman harus segera semprot. Salah satu yang kemarin saya pakai itu gunakan demolis dan beberapa insektisida lainnya. Tapi karena kemarin saya terlambat penangannya teman-teman, saya kemarin baru lihat satu, saya tinggal selama 1 minggu, langsung kayak gini teman-teman, langsung hampir semuanya kena. Nah, itu salah satunya yang kemarin saya sempat kecolongan, nggak segera saya semprot dengan delo insektisida penanganannya. Jadi kalau udah kena kayak gini sih teman-teman, biasanya agak susah juga sih pertumbuhannya. Nah, ini teman-teman, biasanya kayak begini bentuk kutunya. Nah, untuk yang terakhir teman-teman, di musim kemarau ini, untuk saya ini biasanya hanya sekedar rekomendasi aja sih teman-teman, nggak wajib untuk teman-teman ikuti atau apa. Tapi biasanya saya itu mengurangi cabang-cabang cabai ini teman-teman. Fungsinya buat apa? Agar mengurangi penyerapan air dari tanaman ini teman-teman, atau bisa disebut juga untuk menghemat air lah. Kita bisa lihat nih teman-teman, perbedaan yang tidak kita rempelin sama yang kita rempelin teman-teman. Nah, untuk yang kita rempelin itu dia cenderung lebih besar batangnya, daunnya juga lebar-lebar, dan dia cenderung lebih tinggi daripada yang lain teman-teman. Ini kebetulan belum saya rempelin semua. Kalau ini kan udah sebagian saya rempelin kemarin,
jadi dia cenderung lebih tinggi teman-teman. Untuk kesimpulannya untuk hari ini, 4 hal yang harus kita hindari dari menanam cabai di musim kemarau itu. Yang pertama itu kita review teman-teman, kita hindari dari tanaman sekeliling yang memiliki penyakit endemik atau penyakit bule keriting ini teman-teman. Terus yang kedua, untuk pengolahan tanah harus berhati-hati benar-benar teman-teman, dan gunakan pupuk kompos yang benar-benar sudah matang ya teman-teman. Dan satu lagi, kalau untuk pupuk kompos ini teman-teman wajib mengaduknya, dan dolomit itu wajib kalau buat saya pribadi ya teman-teman. Terus yang kedua itu, ketika udah ada warna kuning satu ini, teman-teman bisa memilih untuk langsung dicabut atau teman-teman semprot sih. Kalau saya rekomendasiin langsung cabut aja teman-teman, karena biar nggak menular ke yang lain, karena ini menular teman-teman. Dan untuk sering-sering teman-teman cross check pas musim kemarau ini, kalau ada daun yang aneh kayak gini teman-teman, keriting kayak gini, mengkelung, langsung cek belakangnya teman-teman. Kalau ada kutu warna putih atau bekas-bekas kutu, harus langsung teman-teman semprot itu, karena nanti telat aja seminggu kayak saya, sudah kewalahan teman-teman. Harusnya tanaman teman-teman udah tinggi kayak gini, malah kena virus kayak gini, langsung jadi kecil kayak itu teman. Kemarin sebelum saya tinggal tuh dia segini-segini teman-teman. Nah, yang bagus bisa tinggi-tinggi, karena harusnya tanaman teman-teman udah tinggi, malah kena penyakit kayak gini, kan rugi teman-teman. Jadi harus ada biaya tambahan untuk penanganan perawatan tambahan gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti sudah lihat ada tanaman teman-teman yang kuning kayak gini, langsung aja cabut, ganti baru, dan harus wajib semprot insektisida. Dan untuk tanda-tanda pertama atau tanda-tandanya itu biasanya daunnya itu kayak gini teman-teman, mengkelung agak keriting kayak gini, pasti ada kutunya kayak gini. Kelihatan nggak teman-teman tuh? Nah kayak gitu. Dan untuk terakhir ini rekomendasi aja teman-teman. Untuk musim kemarau itu teman-teman bisa merampel. Fungsinya buat apa? Agar mempercepat pertumbuhan. Jadi cabai itu tidak fokus buat pembuatan cabang. Makanannya itu lebih fokus ke cabang-cabang utama gitu maksudnya. Jadi cabang-cabang yang harusnya ini kita potong kayak gini, bisa diberikan ke cabang utama. Jadi cabang utama itu nanti jadi lebih besar, batangnya lebih subur, daun-daunnya, dan insya Allah nanti cabenya juga akan cenderung lebih besar-besar daripada yang tidak dirempelin teman-teman. Nah itu saja reviewnya. Buat penanganan ke depan sih paling saya ya untuk kuning-kuning ini, nanti yang kuning-kuning ini nanti saya kocor dengan asam amino, saya rempelin tuh wajib. Dan nanti paling sedikit banyak saya kasih semprot-semprot insektisida sih kalau saya cenderung. Sama karena ini udah mendekati musim penghujan, paling nanti saya juga akan masukin fungisida. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti insya Allah kita review lagi untuk perkembangan cabai kita seperti apa, dan semoga mohon doanya bisa sesuai harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.